karena tak sedikit ulama yang memasukkan dalam kategori syirik karena terdapat bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah. Mengucapkan salam atau permisi di tempat yang dianggap horor justru bisa membuat jin merasa semakin sombong. Hal ini dikarenakan jin berhasil membuat manusia meminta perlindungan padanya dan bukan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Jika mengucapkan salam pada tempat yang dianggap angker malah bisa menambah dosa bagi kita, lalu seperti apa syariat Islam mengajarkan saat berada atau melewati tempat yang dianggap horor? Saat kita merasa takut melewati atau berada di tempat yang dianggap angker, maka bacalah doa yang disunnahkan Rasulullah SAW. Khalwah binti Hakim As-Sulamiyah berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang singgah di suatu tempat lantas ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, maka tidak ada sama sekali yang dapat memudaratkannya sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Doa ini berisi permintaan perlindungan pada Allah dari makhluk yang jahat. Inilah keutamaan meminta perlindungan dengan kalimat Allah. Lalu, bagaimana jika yang dianggap horor itu adalah rumah kosong? Apakah mesti mengucapkan salam saat memasuki rumah kosong? Mengucapkan salam pada rumah yang tidak berpenghuni atau tidak ada seorang pun di rumah tersebut tidaklah wajib. Terlebih untuk rumah kosong yang terkesan angker atau horor karena lama tak dihuni sehingga tak terawat. Hanya saja kita disunahkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki rumah yang memang dihuni. Jika rumah yang tak berpenghuni, ucapan salam itu bukan untuk isi rumah, tapi untuk diri kita sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika seseorang masuk rumah yang tidak didiami, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang saleh. Hadis riwayat Bukhari. Namun kalimat itu tak berlaku jika ada keluarga atau pembantu di dalamnya, sebab kalimat yang diucapkan adalah assalamu alaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Al-Quran Surah An-Nur ayat 61. Lalu bagaimana jika kita menganggap di sebuah rumah kosong terdapat jin muslim yang menghuninya, lalu kita mengucapkan salam untuk jin muslim tersebut? Apakah hal ini dibenarkan? Dalam hal ini, tidak ditemukan dalil khusus yang menganjurkan mengucap salam kepada jin muslim ketika masuk rumah kosong yang dianggap angker. Kita hanya dianjurkan untuk mengucap assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, yang berarti salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang soleh ketika memasuki rumah kosong. Menurut ulama, salam ketika memasuki rumah, baik berpenghuni ataupun tidak, lebih ditujukan untuk diri kita sendiri. Salam yang kita ucapkan saat mau memasuki rumah merupakan bentuk perlindungan diri dari jin yang menyertai saat kita berada di luar rumah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk rumahnya dan menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika makan, maka syaitan akan berkata, kalian para syaitan tidak akan dapat menginap dan makan. Namun jika seseorang masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya, maka syaitan pun berucap, kalian para syaitan dapat menginap di rumah tersebut. Apabila seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, maka syaitan pun berkata, kalian para syaitan dapat menginap dan makan di rumah tersebut. Hadis riwayat Muslim.
Menurut ulama kontemporer, hadis ini menunjukkan bahwa zikir seorang muslim ketika dia memasuki rumahnya, makan dan minumnya menjadi penyebab penjagaan dan perlindungan Allah dari jin. Sebab jin senantiasa mengikuti seorang muslim dalam seluruh keadaannya ketika masuk rumah, makan, minum, dan selainnya. Namun, jika seorang muslim mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin pun akan meninggalkannya, putus asa, serta tidak akan menyertainya, dan dia berada dalam penjagaan Allah dari makar dan tipu muslihat jin. Akan tetapi, bila dia lalai dari zikir, maka setan akan senantiasa menyertainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, ada beberapa cara yang cukup populer untuk mengusir jin dan setan. Misalnya membaca ayat kursi, membaca surah Mu'awwizat atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan juga dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tahukah kita bahwa gangguan jin dan setan bisa diusir dengan sedekah? Bagaimana mungkin sedekah bisa mengusir jin dan setan dalam tubuh kita atau di sekitar kita? Karena secara kasat mata, sepertinya tak ada hubungan antara sedekah dengan mengusir jin. Memang jin dan setan bisa diusir dengan sedekah. Hal ini berdasarkan keterangan Nabi SAW dalam sabdanya, tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah hingga keluarlah 70 setan dari kedua rahangnya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Al-Hakim menjelaskan, hadis ini sahih berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dengan sedikit sedekah saja 70 setan akan keluar dari tubuh kita. Maka semakin banyak sedekah, akan semakin banyak pula setan yang keluar dari tubuh kita. Apabila setan telah keluar dari tubuh kita dengan sedekah, maka otomatis setan itu tidak dapat mengganggu kita dengan membisikkan keburukan, termasuk menjerumuskan kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti bahwa sedekah dapat membentengi diri dari setan. Syekh Ibnu Muflih Al-Maqdisi menjelaskan bahwa manusia digoda oleh bala tentara setan setiap harinya. Mereka membawa 70 anak buah yang menggelayuti tangan, kaki, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh. Namun ada satu amalan yang akan membuat 70 setan ini menjauh seketika dari manusia, yaitu sedekah. Orang yang rajin bersedekah memiliki kepribadian yang baik dan stabil, perilakunya baik, serta memiliki perasaan yang lembut dan penyayang. Itulah mengapa setan tidak mampu memperdayainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan tentang dialog antara iblis dan Nabi SAW, disebutkan diantaranya tentang bagaimana keadaan iblis ketika ada orang bersedekah. Iblis menjawab, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Sedekah memiliki kekuatan maha dahsyat, bahkan melebihi semua kekuatan makhluk Allah di muka bumi. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ahmad disebutkan, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah pun menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata bumi pun terdiam. Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rabb, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Para malaikat pun kembali bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah yang Maha Suci menjawab, "Ada, yaitu api." Para malaikat kembali bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah yang Maha Agung menjawab, "Ada, yaitu air." Para malaikat kembali bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat dari air?"
Allah yang maha tinggi dan maha sempurna menjawab, ada, yaitu angin. Akhirnya, para malaikat pun bertanya lagi, ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dari semua itu? Allah yang maha gagah dan maha dahsyat kehebatannya menjawab, ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Dengan demikian, sedekah yang kelihatannya sepele memiliki kekuatan yang maha dahsyat, bahkan bisa mengalahkan segala kekuatan makhluk Allah yang ada di kolong langit dan bumi. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa, dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, tak sedikit kita yang terlibat dengan aktivitas riba. Padahal riba itu bukan masalah sederhana. Lalu bagaimana cara taubat dari riba? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, dalam melakukan berbagai macam transaksi modern tanpa sengaja dan disadari, kita sering terjebak pada praktek riba. Hal ini pernah diprediksi oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa ketika tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha untuk tidak memakannya, maka ia akan tetap terkena debu ribanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Praktek-praktek riba akan menyebabkan pelakunya terjebak dalam perbuatan dosa yang terus-menerus selama praktek itu dilakukan dan tidak dihentikan. Padahal praktek riba bukan masalah sederhana, tapi termasuk praktek yang mengakibatkan dosa yang luar biasa. Para ulama sepakat bahwa praktek riba merupakan salah satu perbuatan yang mengakibatkan dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa zina. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dengan derajat sahih. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, riba memiliki 72 pintu, yang paling rendahnya seperti menzinahi ibu kandungnya. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan derajat sahih. Berdasarkan kedua hadis Nabi SAW ini, perbuatan riba tidak hanya ada dalam transaksi keuangan, tetapi juga dalam hal pergaulan antara sesama muslim. Karena pintu menuju riba ada 72 pintu. Yang paling rendahnya adalah memakan 1 dirham hasil usaha riba. Dan yang paling tinggi adalah merusak kehormatan seorang muslim. Lantas, adakah amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa riba? Setiap dosa pasti ada penghapusnya. Seperti halnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Sebab hal ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluk ciptaannya. Demikian juga dengan dosa-dosa akibat perbuatan riba, ada penghapusnya. Adapun cara untuk menghapuskan dosa-dosa riba, para ulama memberikan caranya. Pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meninggalkan perbuatan riba yang dilakukannya atau mengembalikan hak orang yang diambilnya jika memungkinkan. Kemudian menyesali perbuatannya dan tidak pernah mengulanginya sama sekali. Setelah itu melakukan sholat taubat 2 rakaat dan memperbanyak membaca istighfar seraya membaca doa. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bertaubat dari perbuatan riba bagi rentenir bisa dilakukan dengan cara mengambil pokok hartanya dan menghapus bunganya.
Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Cara kedua, memperbanyak sedekah. Hal ini tidak lain karena salah satu cara menyucikan harta hasil riba dan kegiatan syubhat lainnya adalah bersedekah. Apalagi sedekah itu diniatkan untuk dirinya dan orang yang telah diambil hak-haknya, maka keduanya sama-sama akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi.